Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ini adalah sebuah kisah nyata yang berasal dari daerah Kalimantan Barat, tepatnya di sebuah kampung yang bernama Kampung Ketapang. Tentang seorang bocah misterius yang hanya muncul di bulan Ramadan. Bocah ini menjadi pembicaraan hangat di kampung tersebut. Sudah sekitar 3 hari bocah itu mondar-mandir keliling kampung. Dia menggoda anak-anak sebayanya, menggoda anak-anak remaja yang lebih tua darinya, dan bahkan berani menggoda orang tua. Dan hal ini bagi orang kampung sungguh menyebalkan. Bagaimana tidak menyebalkan? Anak ini menggoda dengan berjalan ke sana kemari, sambil membawa roti isi daging yang tampak coklat menyala di tangan kanannya. Sementara tangan kirinya memegang es kelapa, lengkap dengan tetesan air dan butiran-butiran es yang melekat di plastik tersebut. Pemandang tersebut mungkin menjadi hal yang biasa bagi orang-orang kampung yang melihatnya jika bukan pada bulan puasa. Tapi ini justru terjadi di tengah hari di bulan puasa, bulan di mana ketika orang-orang sedang menahan lapar dan haus. Paduan es kelapa dan roti isi daging tentu saja menggoda siapapun yang melihatnya. Pemandangan itu semakin bertambah tidak biasa, karena kebetulan sejak 3 hari sejak bocah itu ada di kampung Ketapang, kondisi matahari di kampung itu lebih terik dari biasanya. Lukman mendapat laporan dari orang-orang kampung mengenai bocah itu. Mereka pada tidak berani melarang bocah itu untuk menyodor-nyodorkan dan memperagakan bagaimana dengan nikmatnya dia mencicipi es kelapa dan roti isi daging tersebut. Suatu hari, pernah ada yang melarangnya, tetapi orang itu dibuat mundur ketakutan sekaligus menjadi keheranan. Setiap dilarang bocah itu akan mendengus dan matanya akan memberikan kilatan yang menyeramkan. Membuat mundur setiap orang yang akan melarangnya. Pada suatu hari, Lukman memutuskan untuk menunggu kehadiran bocah itu. Kata orang kampung, belakangan ini setiap bagda duhur, anak itu akan muncul secara misterius. Bocah itu akan muncul dengan pakaian lusuh yang sama, dengan hari-hari kemarin. Dan akan muncul pula dengan es kelapa bersama roti isi daging yang digenggam di kedua tangannya. Tak lama kemudian setelah Lukman menunggu, bocah itu pun terlihat datang lagi. Benar? Dia menari-nari sambil menyeruput es kelapa itu. Tingkah bocah itu jelas membuat orang yang melihatnya menelan ludah. Tanda bahwa mereka ingin meminum es itu juga. Lukman pun dengan segera menegur anak itu. Cuman ya itu tadi, bukannya anak ini takut, bocah itu malah mendelik dan melotot seakan-akan matanya akan keluar. Bismillah, ucap Lukman dengan kembali mencengkram leher bocah itu. Dia kuatkan mentalnya, dia berpikir kalau memang bocah itu bocah jadi-jadian, dia akan mengorek keterangan, dan apa maksud dari semua ini. Dan kalau memang bocah itu ternyata bocah beneran, dia pun akan cari keterangan siapa dan dari mana sesungguhnya bocah itu. Mendengar ucapan bismillah itu, bocah tadi mendadak menurut tarikan tangan Lukman. Lukman pun langsung menyentak tangannya, kemudian menyeret bocah itu dengan halus dan membawa bocah itu ke rumah Lukman. Gerakan Lukman diikuti tatapan penuh tanya dari warga kampung yang melihatnya. Sesampainya di rumah Lukman, bocah itu berkata, "Ada apa Tuan melarang saya minum es kelapa dan memakan roti isi daging ini? Bukankah ini semua punya saya?" Bocah itu terlihat seakan-akan tahu bahwa Lukman akan bertanya tentang perlakuannya. Mata bocah itu masih lekat menatap tajam Lukman. Kemudian Lukman menjawab dengan halus, "Maaf ya, itu semua karena kamu melakukannya di bulan puasa. Apalagi kamu tahu, bukannya kamu juga seharusnya ikut berpuasa menahan lapar dan haus, sama seperti orang-orang lain, tapi kamu malah menggoda orang-orang yang berpuasa dengan tingkahmu itu.
Sebenarnya saat itu Lukman masih akan mengeluarkan unek-uneknya untuk terus mengomeli anak itu. Tapi mendadak bocah itu berdiri sebelum Lukman menyelesaikan pembicaraannya. Bocah itu menatap Lukman lebih tajam lagi. Bocah itu pun berkata, "Itu kan yang kalian lakukan juga kepada kami semua. Bukankah kalian sebenarnya lebih sering melakukan hal ini ketimbang saya? Kalian selalu mempertontonkan kemewahan ketika kami hidup di bawah garis kemiskinan. Pada 11 bulan di luar bulan puasa, bukankah kalian lebih sering melupakan kami yang kelaparan dengan menimbun harta sebanyak-banyaknya dan melupakan kami? Bukankah kalian juga yang selalu tertawa dan melupakan kami yang sedang menangis? Bukankah kalian yang selalu berobat mahal bila sedikit saja sakit menyerang? Sementara kalian mendiamkan kami yang mengeluh kesakitan hingga kematian menjemput ajal. Bukankah juga hanya di bulan puasa ini saja, hanya menggeserkan waktu saja bagi kalian untuk menahan lapar dan haus? Ketika tiba beduk maghrib dan ketika azan sudah terdengar, kalian kembali kepada kerakusan kalian." Bocah itu pun terus berbicara tanpa memberi kesempatan Lukman untuk menyela. Tiba-tiba saja, suara bocah itu berubah, yang kalau tadinya dia berkata begitu tegas dan terdengar sangat menusuk, kini bocah itu bersuara lirih mengiba. "Ketahuilah Tuan, kami ini berpuasa tanpa ujung. Kami senantiasa berpuasa meski bukan waktunya bulan puasa. Lantaran memang tak ada makanan yang bisa kami makan. Sementara Tuan hanya berpuasa sepanjang siang saja. Dan ketahuilah juga, justru Tuan dan orang-orang di sekeliling Tuanlah yang menyakiti perasaan kami, dengan berpakaian yang luar biasa mewahnya. Lalu kalian sebut itu menyambut Ramadan dan Idul Fitri. Bukankah kalian juga yang selalu berlebihan dalam mempersiapkan makanan yang luar biasa bervariasi banyaknya segala rupa adanya? Lantas kalian menyebut dengan istilah menyambut Ramadan dan Idul Fitri. Kalian jangan sekali-kali menggoda orang kecil seperti kami, dengan berjalan membusungkan dada, dan mempertontonkan kemewahan yang berlebihan. Marilah berpikir tentang dampak sosial yang terjadi, bila kita terus menjelajahi tontonan kemewahan, sementara yang melihatnya sedang membungkuk menahan lapar." Setelah berkata pedas dan tajam seperti itu, bocah itu pergi begitu saja meninggalkan Lukman. Di kejauhan Lukman melihat bocah itu menghilang bak di telan bumi. Begitu sadar, Lukman berlari mengejar keluar rumah, hingga ke tepian jalan raya kampung Ketapang. Ia tujukan pandangannya ke seluruh sudut yang bisa dilihatnya. Tapi dia tidak menemukan bocah itu. Di tengah deru nafasnya yang memburu, ia tanya semua orang di ujung jalan, tapi semuanya menggeleng bingung. Bahkan orang-orang yang menunggu penasaran di depan rumahnya pun mengaku tidak melihat bocah itu keluar dari rumah Lukman. Bocah itu benar-benar misterius, dan sekarang ia malah menghilang. Lukman tidak mau main-main, segera ia putar langkah balik ke rumah. Dia ambil sejadah, sujud dan bersyukur. Lukman berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikannya hikmah yang luar biasa. Lukman tidak mau menjadi bagian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut sebagai orang yang mati mata hatinya. Sekarang yang ada di pikirannya adalah, entah mau dipercayai orang atau tidak, dia akan mengabarkan kejadian luar biasa ini, tentang perkataan bocah misterius itu, sekaligus menjelaskan hikmah dari kehadiran bocah kecil itu kepada warga di kampungnya. Kejadian bersama bocah itu, sebegitu berharga bagi siapa saja yang menghendaki bercahayanya hati. Dan ternyata pertemuan itu menjadi pertemuan yang terakhir sejak kejadian itu. Lukman tidak pernah melihat bocah itu lagi berkeliaran di kampungnya selama-lamanya. Lukman rindu dengan kata-kata pedas dan tudingannya, yang ternyata memang betul adanya. Lukman juga rindu akan kehadiran anak itu,
agar ada seseorang yang berani menunjuk hidungnya ketika dia salah. Mungkin bagi kalian yang tinggal di kampung Ketapang, pernah mendengar kisah nyata tentang bocah misterius ini. Meski peristiwa ini tidak rasional atau tidak masuk akal, tapi Lukman mau meyakini bagian yang masuk akalnya saja, bahwa memang betul adanya apa yang dikatakan bocah misterius tadi. Bocah tadi memberikan pelajaran yang berharga, betapa kita sering melupakan orang-orang yang seharusnya kita ingat, yaitu mereka yang tidak berpakaian, mereka yang kelaparan, dan mereka yang tidak memiliki penghidupan yang layak. Bocah tadi juga memberikan Lukman pelajaran, bahwa seharusnya mereka yang sedang berada di atas, yang sedang mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sekali-kali menggoda orang kecil, orang bawah dengan berjalan membusungkan dada, dan mempertontonkan kemewahan yang berlebihan. Marilah berpikir tentang dampak sosial yang akan terjadi bila kita terus menjejali tontonan kemewahan, sementara yang melihatnya sedang membungkuk menahan lapar. Semoga kisah ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.